bermanfaat untuk kita semua. Kali ini bersama saya Ria Novita di acara Grombyang Ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan edisi khusus tema bincang-bincang sengketa pemilihan bersama Bapak Heru Cahyana SHOS MA selaku pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Korbit Penyelesaian Sengketa. Baik, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Baik, sehat. Sebelum kita lanjutkan acara ini, boleh ya saya izin membuka masker. Baik. Kan ada jarak kita ini. Siapa? Sudah ada jarak. Saya kira cukup jarak, jadi saya akan buka masker supaya kita lebih gampang dalam berbicara. Ya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang beserta jajaran. Yang saya hormati juga jajaran di tingkat kecamatan, Panwascam kecamatan, dan kemudian selamat malam juga bagi semuanya, yaitu sahabat Bawaslu. Salam sehat, salam awas bagi kita semua. Malam ini kita berbincang soal penyelesaian sengketa, salah satu tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan kemudian mudah-mudahan dari pertemuan malam ini kita akan mendapatkan banyak hal, pemahaman dan keterampilan terkait dengan itu. Begitu. Baik ini Pak, sebelum kita masuk obrolan terkait dengan penyelesaian sengketa nih, bagaimana nih Pak perjalanan Bapak Heru dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Kabupaten Pemalang? Saya kira cukup menyenangkan ya. Tadi itu saya berangkat dari Semarang itu ya siang, tetapi karena sekarang ini aksesibilitasnya lebih gampang, ya berbeda dengan yang dulu kami harus lewat Pantura begitu kan, perjalanan ke Pemalang sekarang lewat tol, dan syukurlah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa sampai di Kabupaten Pemalang ini dengan baik, dengan sehat. Itu saya kira. Nah, Pilkada 2020 sendiri ini kan tentunya berbeda dengan Pilkada pemilihan sebelumnya. Nah, sebelumnya Bawaslu juga telah menyelesaikan penyelesaian sengketa. Nah, jenis sengketa sendiri itu seperti apa Pak? Baik, Mbak Ria dan sahabat Bawaslu semua, perlu saya berikan pemahaman dulu secara umum, secara keseluruhan bahwa sengketa ini harus dibedakan itu dari kewenangan yang diberikan dalam penyelesaian sengketa pemilu, dan kemudian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam sengketa pemilihan atau umum menyebut pilkada. Nah, ini ada perbedaannya. Tentu hari ini, saat ini itu fokusnya adalah membahas soal sengketa pemilihan ya, atau pilkada. Nah, di sengketa pemilihan atau pilkada itu sendiri kita bisa menemukan di situ ada dua jenis sengketa, Mbak Ria, yaitu yang kita kenal dengan sengketa antar dan sengketa antara. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sengketa antar? Sengketa antar itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan yang satu dengan peserta pemilihan lainnya. Misalnya kedepannya ini, kalau Kabupaten Pemalang ini misalnya ada pasangan calon bupati dan wakil bupati, misalnya ada dua pasangan calon, maka yang dimaksud dengan sengketa antar peserta pemilihan berarti sengketa yang terjadi antara pasangan calon yang nomor satu dengan pasangan calon nomor dua, atau tim sukses atau tim kampanye yang terdaftar di KPU untuk tim sukses dari pasangan calon nomor satu itu melawan tim sukses pasangan calon nomor dua, itu sengketa antar. Kemudian jenis yang kedua itu ada yang namanya sengketa antara. Ya, sengketa antara itu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan atau peserta pilkada dengan penyelenggara pemilihan. Bunyinya di dalam undang-undang, bunyi-bunyiannya adalah memang penyelenggara pemilihan. Tapi jangan salah, dalam pengertian penyelenggara pemilihan ini yang dimaksud adalah kalau penyelenggara pemilihan itu ada KPU, ada Bawaslu, tetapi undang-undang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara ini adalah KPU. Mengapa KPU? Karena itu terkait dengan objek, yaitu objeknya berupa SK atau surat keputusan atau berita acara
tentu saja kaitannya dengan pasangan calon yang mengeluarkan adalah KPU, bukan Bawaslu. Jadi sengketa antar itu berarti terjadi antar peserta pemilihan dengan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu. Itu bedanya begitu. Jadi ada dua jenis. Itu. Baik, di antara penyelesaian sengketa itu tadi dijelaskan ada dua jenis sengketa seperti itu ya Pak ya. Nah untuk subjeknya sendiri itu seperti apa Pak dari dua jenis sengketa itu? Ya, kita harus memahami bahwa yang namanya subjek dalam sengketa itu kita juga harus bisa membedakan subjek untuk sengketa antar dan subjek untuk sengketa antara. Nah, pada prinsipnya ini cukup berbeda dengan penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu ya. Penanganan pelanggaran tentu kita berbicara soal siapa pelapornya ya. Pelapor itu bisa saja misalnya tim sukses, tim kampanye, kemudian orang yang punya hak pilih, pasangan calon atau bakal calon ya toh. Tetapi kalau sengketa itu sudah ditentukan siapa yang menjadi subjek. Sesungguhnya sederhana sekali untuk bisa memahami siapa yang kemudian berhak membuat laporan dalam proses sengketa. Nah, dalam hal ini subjek dimaksud adalah siapa yang kemudian mempunyai hak untuk mengajukan permohonan, itu yang dimaksud dengan subjek ya. Nah, untuk sengketa antar itu yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau yang kita sebut dengan subjek itu adalah pasangan calon ya, pasangan calon yang pertama. Yang kedua adalah tim kampanye. Tentu yang dimaksud dengan pasangan calon kita paham siapa itu yang dimaksud dengan pasangan calon. Pasangan calon adalah orang atau pasangan calon yang kemudian sudah ditentukan atau ditetapkan oleh KPU. Itu yang dimaksud dengan pasangan calon. Kemudian yang kedua adalah tim kampanye. Siapa yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim yang kemudian terdaftar di KPU. Jadi maksudnya kalau di lapangan ternyata terjadi permohonan sengketa, sementara sengketa itu diajukan oleh sembarang orang, ya, bukan masuk dalam kriteria yang dua tadi. Yang pertama adalah pasangan calon dan kemudian tim kampanye. Tentu secara subjek itu formalnya tidak terpenuhi. Itu untuk antar. Kemudian yang untuk antara, subjeknya itu berbeda. Antara itu tidak ada lagi tim kampanye yang bisa menjadi subjek. Nah, di sana juga ada dua, yaitu bakal pasangan calon dan pasangan calon. Jadi apapun proses yang terjadi di lapangan, permohonan sengketa itu harus diajukan oleh orang yang berhak. Siapa orang yang berhak? Itulah yang kita sebut dengan subjek. Siapa subjeknya? Untuk pasangan, untuk antar peserta pemilihan berarti pasangan calon dan tim kampanye. Untuk sengketa antar peserta dan penyelenggara yang bisa menjadi subjek adalah bakal pasangan calon dan pasangan calon. Jadi clear ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman pengawas pemilu salah dalam menangkap subjek. Siapa saja yang kemudian melapor kemudian diterima, itu juga menjadi masalah. Karena masalah di kita seringkali pengawas pemilu ini karena merasa bertanggung jawab gitu kan. Karena rasa tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pemilihan, itu seringkali yang penting itu ada masalah itu diselesaikan gitu kan. Ya. Dalam forum ini saya perlu tegaskan bahwa tentu pengawas pemilu bisa menyelesaikan proses sengketa itu atau permohonan sengketa manakala ya secara formal itu bisa dipenuhi atau secara formal itu benar, yaitu apa? Kita lihat dari subjeknya itu benar, pasangan calon atau tim kampanye atau bakal pasangan calon atau pasangan calon itu sendiri, itu yang bisa menjadi subjek dalam permohonan sengketa di Bawaslu. Berarti ini ya Pak, subjek dari permohonan sengketa itu sendiri itu siapa yang mau mengajukan laporan? Siapa yang berhak mengajukan permohonan? Ya, permohonan. Kalau di dalam sengketa itu ada beda istilah ya. Kalau memang penanganan pelanggaran itu memang yang mengajukan itu adalah pelapor ya. Nah, kalau kemudian di sengketa itu adalah pemohon. Nah, pemohon. Jadi artinya subjek itu adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan, itu maknanya subjek, gitu ya. Ya, itu Mbak. Ya baik. Jadi maknanya subjek itu siapa yang berhak mengajukan permohonan. Itu subjek. Ya subjek.
Nah, selanjutnya nih Pak, untuk objeknya sendiri Pak dalam sengketa Pak Surya. Nah, ada subjek, ada objek. Nah, sekarang berbicara soal objek itu apa sih? Ya, kan gitu kan. Kalau subjek tadi adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Kalau objek adalah materi apa yang bisa dipakai alat untuk mengajukan permohonan. Beda loh ya. Berarti kalau objek itu adalah materinya. Apa yang kemudian bisa digunakan untuk mengajukan permohonan kepada pengawas pemilu. Nah, berbicara soal objek Mbak Dian ya. Nah, berbicara soal objek itu juga ada bedanya antara sengketa antar peserta pemilihan dan kemudian sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Nah, di dalam objek sengketa peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ya, itu objeknya ada dua, yaitu SK dan BA. SK itu surat keputusan, BA itu adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, di publik ini bisa menjadi pertanyaan, kenapa BA bisa menjadi objek, kenapa tidak SK saja, kan begitu. Nah, ini ternyata kita harus pahami, kita harus sadari bahwa ternyata di dalam prakteknya KPU sebagai penyelenggara teknis itu selain mengeluarkan SK, itu juga mengeluarkan BA. Dan BA itu bisa bersifat final. Artinya final itu adalah BA yang dikeluarkan KPU itu berakibat langsung menyebabkan pasangan calon itu kemudian tidak bisa melanjutkan tahapan berikutnya. Kan final itu. Nah, sifat final ini tidak hanya dalam bentuk SK ternyata, bisa juga dalam bentuk BA. Makanya Perbawaslu 2 tahun 2020 yang mengatur tentang teknik penyelesaian permohonan sengketa itu objeknya selain SK itu juga BA. Kemudian Mbak Lia, itu objek yang ada di sengketa antar, yaitu antar peserta pemilihan, itu objeknya adalah tindakan yang merugikan. Tentu ini menjadi sangat umum ya, sangat normatif ya. Mungkin akan bisa ditanyakan, itu apa Pak Heru bentuknya, kan begitu kan. Kalau objek yang bisa menjadi objek permohonan di sengketa antar peserta pemilihan itu, kan begitu. Nah, Perbawaslu kita sudah membuat format objek untuk kemudian permohonan sengketa antar peserta pemilihan, itu dirumuskan di sana. Bunyi-bunyiannya adalah tindakan yang merugikan pasangan peserta pemilihan lainnya. Jadi tindakan apa? Ya semua tindakan. Yang terpenting adalah itu dianggap merugikan peserta pemilihan lainnya. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan baik ini, kesempatan malam ini, perlu juga saya sampaikan kepada jajaran, yaitu Bawaslu Kabupaten Pemalang beserta jajaran yang ada di tingkat kecamatan, karena objek peserta pemilihan ya, antar peserta pemilihan itu adalah sifatnya itu sangat umum dan normatif, yaitu adalah bentuknya adalah tindakan yang merugikan, maka teman-teman pengawas harus memastikan ya, harus hati-hati dalam menentukan objek ini ya. Jangan sampai bahwa ada pengakuan terkait dengan tindakan yang merugikan tetapi sesungguhnya itu tidak ada, ya kan, tidak ada. Maka pengawas pemilu harus dituntut kejeliannya, harus dituntut pemahamannya bahwa yang terjadi objek itu memang ada, yaitu tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang satu terhadap peserta pemilihan yang lain, itu yang kemudian merugikan, itu baru bisa menjadi objek, gitu ya. Jadi ini clear saya rasa. Jadi objeknya itu berbentuk SK atau BA untuk sengketa antar peserta dengan penyelenggara, gitu ya. Tapi untuk antar peserta pemilihan, ya, antara pemilihannya satu dengan yang lain, itu adalah tindakan yang dianggap merugikan, nah, kan gitu. Jadi sangat umum, tidak ada bentuknya. Tapi kira-kira ini adalah apa ya, penilaian gitu ya, atau kemudian perasaan gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Ini makanya saya kira teman-teman harus waspada ini kalau soal perasaan ini kan, gitu kan. Harus waspada, jangan sampai salah menentukan objek ya. Ini saya wanti-wanti, saya kira tidak hanya di Kabupaten Pemalang ini, tidak hanya jajaran untuk Panwaslu tingkat kecamatan di Kabupaten Pemalang. Saya kira clear ya, saya sebagai Koordif Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ini juga saya sampaikan ke seluruh jajaran supaya berhati-hati dalam menentukan objek sejenis ini. Lanjut nih Pak. Nah, jika terjadi sengketa gitu Pak, nah jangka waktu penyelesaiannya itu
sampai kapan gitu Pak, atau berapa hari gitu Pak? Ya, kalau sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan itu harus selesai saat itu di tempat yang sama. Ya, saat itu juga harus selesai. Mengapa? Karena melihat sifatnya memang harus diselesaikan saat itu. Itulah yang disebut dengan penyelesaian sengketa dengan acara cepat. Karena apa? Sifat sengketanya itu memang sifat sengketa yang bersifat sederhana. Ya. Dan tentunya itu sesuai dengan peraturan gitu ya Pak ya. Langsung diselesaikan pada hari itu juga ya, sesuai dengan peraturan seperti itu ya. Jadi diputuskan pada saat itu di tempat yang sama, tentu ya sebelum pengawas pemilihan itu membuat putusan, tentu di sana kan ada satu mekanisme yang namanya pengawas pemilihan wajib memimpin musyawarah. Nah, maknanya memimpin musyawarah itu pengawas pemilihan harus paham ini permohonan pemohon seperti apa. Lalu kemudian jawaban termohon seperti apa. Lalu kemudian pengawas pemilihan bertugas memimpin musyawarah itu. Nah, baru itu ada dua kemungkinan. Apakah dari proses memimpin musyawarah itu, apakah para pihak sepakat atau tidak sepakat? Ya, kalau kemudian sepakat, misalnya para pihak itu menyatakan kesepakatannya dalam proses musyawarah itu, tetap saja kesepakatan itu harus berdasarkan peraturan. Jadi walaupun itu kesepakatan para pihak, tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan peraturan. Ya, misalnya begini, misalnya contoh sederhana, misalnya masang APK ya di tempat yang salah. Masang APK di tempat yang salah itu apa toh Pak? Misalnya masang APK di masjid misalnya, kan salah. Masang APK di misalnya sekolahan, itu kan salah itu. Karena pasangan nomor 1 itu memasang APK di tempat yang salah, lalu kemudian dilaporkanlah oleh pasangan nomor 2. Lalu kemudian mereka berembuk, berkomunikasi ya, lalu kemudian musyawarah. Nah, ternyata ambil kesepakatan yang salah. Salahnya di mana? Pasangan nomor 2 kemudian tidak mempersoalkan itu asal sama-sama boleh memasang di tempat yang salah itu, misalnya di masjid atau di sekolah misalnya. Ini kan kesepakatan, terjadi kesepakatan di antara dua pihak, ya kan? Tetapi ini tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan, maka kesepakatan seperti ini tidak diperkenankan. Ya, walaupun antara pasangan nomor 1 dengan pasangan nomor 2 itu menyatakan sepakat, tetapi kesepakatan itu tidak boleh dilaksanakan. Disitulah perannya atau fungsinya pengawas pemilu untuk memimpin musyawarah. Maksudnya memimpin musyawarah itu ada dua hal. Satu, memastikan kesepakatan para pihak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan, atau yang kedua, kalau misalnya para pihak itu tidak sepakat, maka pengawas pemilihan itu kemudian membuat putusan. Itu ya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, itu membuat putusan. Begitu ya. Jadi yang jelas walaupun kemudian sepakat di antara peserta pemilihan, tidak boleh melanggar undang-undang. Itu yang saya bilang waktunya harus selesai pada saat itu di tempat yang sama. Nah, berbeda dengan sengketa antara peserta dengan penyelenggara, ya berbeda sekali. Di situ waktu yang disediakan untuk bisa menyelesaikan permohonan sengketa itu, undang-undang menyebutkan secara jelas, clear itu di pasal 142 sampai 143, 141, 42, 43, undang-undang 10 itu jelas bahwa penyelesaian sengketa itu selesai dalam waktu 12 hari. Pengawas pemilihan punya waktu menyelesaikan permohonan sengketa sampai 12 hari. Nah, 12 hari itu pun itu dibagi dua, ya. 2 hari pertama itu untuk namanya musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup itu pada prinsipnya adalah mediasi. Kemudian 10 hari sisanya kalau musyawarah tertutup itu tidak mencapai kesepakatan, kemudian digeser masuk kepada musyawarah terbuka melalui proses persidangan, ya sejenis adjudikasi. Tapi namanya musyawarah, tapi praktiknya tetap persidangan, pembuktian. Ya di sana ada tahapan namanya permohonan pemohon, jawaban termohon, kemudian pembuktian, mendatangkan saksi-saksi, bukti, kemudian jawaban termohon dan putusan. Itu selama 10 hari. Ya, itu harus selesai. Jadi kalau Mbak Ria tadi menanyakan kapan waktunya, jangka waktunya, ya berarti penyelesaiannya adalah 12 hari, kan gitu kan. Nah, kalau jangka waktu 12 hari itu Mbak Ria itu juga
kita harus bedakan juga. Itu kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu kan ada objeknya tadi SK atau BA ya. Nah, SK atau BA ini jangka waktunya, maksudnya usia SK atau BA, batas kadaluarsanya itu 3 hari. Ya, 3 hari sejak kapan? Sejak dikeluarkannya putusan KPU. Jadi sejak dikeluarkannya SK atau BA. Nah, 3 hari sejak putusan itu harus sudah masuk ke pengawas pemilu ya atau pemilihan. Lalu kemudian pengawas pemilihan dalam waktu 3 hari juga kemudian melakukan proses penerimaan permohonan. Ini pun juga beda ya. Mungkin Mbak Ria nanti pertanyaan berikutnya mau menanyakan, Pak, 12 hari itu 12 hari apa kan begitu kan? Kan ini di lapangan kita kenal dengan namanya hari kalender, ada hari kerja, ada jam kerja. Ini kan bingung kan? Yang mana ini? Jam kerjakah, hari kerjakah, hari kalenderkah? Nah, ini di forum yang baik ini, forum yang indah ini saya rasa bisa disaksikan oleh semua. Yang namanya hari di dalam penerimaan penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara yang kita sebut dengan 12 hari itu adalah hari kalender penyelesaiannya, hari kalender. Maknanya apa? Berarti pengawas pemilihan itu harus menyelesaikan itu dihitung 12 hari kerja itu Sabtu dan Minggu itu juga dihitung. Itu namanya hari kalender. Tapi khusus pendaftaran yang saya bilang 3 hari di depan tadi itu, khusus pendaftaran itu menggunakan hari kerja. Maknanya apa? Ya hari kerja itu ya hari kantoran lah gitu kira-kira. Nah, hari kerja pun itu dibedakan. 2 hari pertama penerimaan permohonan itu bisa diterima jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Sore apa siang ya? Jam 16 itu. Pokoknya jam 16.00 itu maksudnya ya. Itu hari pertama dan hari kedua masa penerimaan permohonan. Tapi di hari ketiga itu masa penerimaan permohonan beda lagi. Itu bisa diterima jam 8 pagi sampai jam 24 malam. Bener ya? Jam 12 malam itu kan 24 malam itu ya. Nah, berarti itu. Jadi ini saya kira harus diketahui semua termasuk stakeholder dalam hal ini KPU. Ya, jangan sampai ada komplain nanti. Bagaimana pengawas pemilu itu? Masa menerima permohonan jam katakanlah 11 malam. Ya, misalnya kayak gitu, masih diterima. Nah, kita lihat jam 11 malamnya itu kapan? Kalau jam 11 malamnya itu di hari pertama dan kedua, ya memang nggak bisa diterima, salah kita secara prosedur. Tapi kalau jam 12 malamnya itu di hari ketiga tadi, berarti masih bisa. Itu ya, masih bisa diterima. Itu Mbak Dea, saya kira clear ya. Nah, sebelum panjenengan menyampaikan pertanyaan berikutnya, saya kira begini. Perlu kita berikan penjelasan pemahaman bahwa secara teori memang penyelesaian sengketa proses pemilihan itu tidak sulit ya. Gampang saja, kita membedakan 2. Ini sengketa antara, ini objek, ini subjek. Ya kan, waktunya jelas. 1 dan kemudian 12 hari, itu jelas. Lah memang di dalam prakteknya ini yang penuh dengan ya apa ya namanya, penuh dengan kewajiban bagi pengawas pemilu, terutama bagi majelis, itu harus mempunyai kualifikasi tertentu, punya keterampilan tertentu, sehingga putusan yang diberikan oleh pengawas pemilu itu bersifat komprehensif dan adil. Kira-kira seperti itu. Itu. Nah baik, berarti jangka waktunya itu untuk antar itu kira-kira 1 hari. Ya, kemudian, pada saat itu. Pada saat itu juga. Kemudian untuk antara itu kira-kira 12 hari gitu ya Pak ya. Nah, oke, bagi sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa ikuti terus informasi di media sosial Bawaslu Kabupaten Pemalang. Nah, lanjut ini Pak. Nah, untuk sengketa sendiri itu siapa saja sih Pak yang melaksanakan kira-kira seperti itu Pak? Ya, sengketa seperti tadi saya bilang itu kan sebenarnya salah satu tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi real yang dibebankan atau diberikan oleh undang-undang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya, kalau di dalam konteks pilkada ya berarti kepada Bawaslu ya, kabupaten atau Panwaslu kecamatan kan gitu. Undang-Undang 10 2016 itu sudah mengamanatkan bahwa clear untuk penyelesaian sengketa di dalam pemilihan itu yang punya kewenangan adalah Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota. Ya, kenapa begitu? Karena di dalam konsep pilkada itu kan tidak ada pemilihan di tingkat nasional. Ya, kalau di tingkat nasional kan pemilihan presiden dan wakil presiden itu kalau kita sebut
kelompok atau katakanlah bahasa tegasnya yang bisa kita gunakan itu biasanya disebut dengan rezim. Ya, kan ada dua rezim nih, rezim pemilu dan rezim pemilihan. Kalau di dalam rezim pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPD, DPRD dan sampai DPRD tingkat kabupaten kota itu Bawaslu tingkat pusat yaitu Bawaslu RI itu punya kewenangan menyelesaikan sengketa. Tetapi untuk rezim pemilihan, Mbak Ria, untuk rezim pemilihan itu kalau pertanyaan siapa yang berhak menyelesaikan sengketa ini, berarti kalau pemilihan kan adanya pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, berarti yang punya kewenangan itu sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 itu yang punya kewenangan ya Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota. Baik itu di sengketa antar maupun sengketa antara itu di Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota. Lah, hanya saja karena sifatnya, maksudnya sifat sengketanya, karena itu terjadi di antara peserta itu, ya katanya dengan tahapan kampanye misalnya, itu maka Bawaslu kabupaten kota memberikan mandat kepada Panwascam, bentuknya mandat. Tapi kewenangan yang khusus yang dimiliki yang sesuai dengan undang-undang dan perbawaslu kita yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa itu adalah Bawaslu kabupaten kota dan Bawaslu provinsi. Cuman karena sifatnya kemudian dimandatkan kepada Panwascam itu untuk antar, ya. Kalau untuk antara tidak bisa. Kenapa? Karena kalau penyelesaian antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan itu mekanisme melalui musyawarah terbuka, melalui persidangan, ya kan? Nah, karena terbuka dan persidangan itu tidak diberikan kepada Panwaslu kecamatan, tetapi yang ada di Bawaslu kabupaten atau kota. Mengapa demikian? Ya, kalau sengketa itu produknya kan putusan. Putusan tidak dilahirkan oleh sebuah lembaga yang bersifat ad hoc. Ya, kalau Panwascam kita kan ad hoc, ya. Putusan harus diputuskan oleh lembaga yang bersifat tetap, ya, permanen maksud saya, permanen. Maka untuk sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan itu dilakukan melalui musyawarah, ya, yang memiliki kewenangan adalah Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Baik, jadi yang melaksanakan untuk penyelesaian sengketa antar itu bisa dimandatkan ke Panwaslu kecamatan seperti itu ya. Nah, untuk yang antara itu diinikan ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota seperti itu. Nah, untuk sengketa sendiri Pak, jika sudah ada putusan dan upaya dari Bawaslu sendiri itu gimana Pak? Ya. Jadi kembali saya harus jelaskan dulu supaya ini tidak confuse, tidak campur aduk ya. Saya jelaskan dulu. Kalau ini upaya setelah Bawaslu membuat putusan itu kan ya ada upaya banding lah gitu. Ketika peserta pemilihan atau peserta pemilu itu merasa putusan Bawaslu itu tidak cukup membuat dia puas kan gitu kan. Nah, ini juga harus dipisahkan. Kalau untuk kepentingan kalau rezim pemilu itu upaya banding itu dilakukan kepada Bawaslu RI ya, kepada pusat. Jadi misalnya di Kabupaten Pemalang ini ada permohonan sengketa, kemudian ternyata permohonan pemohon itu kemudian tidak dikabulkan oleh majelis, maka buat pemohon itu ada waktu 1 kali 24 jam mengajukan permohonan atau upaya banding kepada Bawaslu RI untuk kemudian meninjau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang, gitu ya. Itu untuk rezim pemilu. Tapi untuk pemilihan itu tidak ada lagi hubungannya dengan Bawaslu RI. Kenapa? Rezim pemilihan itu tadi kan terjadi pemilihan kaitannya dengan gubernur, bupati dan wali kota, ya kan? Berarti di dalam rezim pemilihan yang diatur berdasarkan Undang-Undang 10 2016 berarti tidak ada kaitannya dengan Bawaslu RI. Nah, pertanyaannya kemudian Mbak Ria, kalau kemudian Bawaslu itu membuat putusan dan putusan itu adalah menolak permohonan pemohon, oleh karenanya pemohon tidak puas, bagaimana bandingnya? Nah, Undang-Undang 10 tahun 2016 memungkinkan untuk pemohon mengajukan permohonan kepada
PT TUN, ya bukan Petun ya, beda ya, PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, kapan waktunya? Ketika Bawaslu sudah membuat putusan, maka upaya banding yang bisa dilakukan oleh pemohon berarti masuk ke dalam hukum acaranya di PT TUN. Nah, berarti dasarnya tidak lagi berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016, tetapi dasar mengajukan upaya banding itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma namanya. Nah, di dalam Perma itu kemudian dijelaskan bahwa bagi pemohon yang sudah melakukan proses di Bawaslu kemudian perlu melakukan upaya banding, maka ada waktu 3 hari sejak dikeluarkannya putusan untuk mengajukan permohonan kepada PT TUN. Gitu ya. Jadi ini saya kira ini juga merupakan bahan materi yang saya kira penting ya untuk diketahui oleh semua pihak. Ya. Nah, setelah 3 hari putusan, maka peserta pemilihan yang merasa tidak puas segera silakan saja mengajukan permohonan banding kepada PT TUN. Hari-hari di dalam permohonan sengketa ini penting karena apa? Kalau sampai lewat itu kemudian ada lotso, percuma, tidak bisa dilakukan proses berikutnya. Nah, oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pemalang beserta jajaran saya kira penting sekali untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya ada di tengah masyarakat juga bagian dari upaya atau proses menerima atau melayani peserta pemilihan atau peserta pemilu ya. Nah, bagian dari upaya melayani inilah adalah salah satu tusinya adalah melakukan penanganan proses permohonan sengketa pemilihan atau sengketa pemilu. Nah ini Pak, dari tadi kita berbicara tentang permohonan sengketa seperti itu ya Pak ya. Nah, apa sih syarat-syarat yang bisa diajukan untuk mengajukan sengketa seperti itu Pak? Baik datanya atau seperti apa gitu Pak? Ya, kalau berbicara soal syarat, permohonan sengketa itu harus memenuhi formil dan material. Itu bahasa elitnya begitu ya. Formil itu apa, material itu apa, saya kira kalau kita belajar hukum itu clear ya. Tetapi khusus di sengketa ini yang maksudnya formil dan material itu ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berbicara soal formil, ya subjeknya benar enggak? Gitu kan? Maksudnya kalau antar itu ya subjeknya harus paslon atau tim kampanye yang di-SK-kan. Kalau kemudian sengketa antar peserta dengan penyelenggara ya subjeknya berarti harus paslon atau bakal pasangan calon atau pasangan calon. Gitu ya. Demikian juga dengan objeknya. Ya, kalau objeknya benar berarti itu secara formal benar, ya kan? Terus kemudian kalau panjenengan bertanya soal syarat, itu juga di sana ada syarat material. Ya, apa saja? Ya, berarti berkas-berkas yang harus disiapkan. Ada di sana ketentuan administrasi untuk bisa sebuah permohonan bisa ditangani. Misalnya, ketika benar secara subjek bahwa yang mengajukan misalnya adalah pasangan calon. Ya berarti pasangan calon harus menyampaikan mana bukti bahwa Anda itu adalah sebagai pasangan calon. Berarti dia harus menyampaikan KTP. Itu adalah bagian dari bukti-bukti yang kemudian harus diberikan. Kalau misalnya yang mengajukan adalah tim kampanye, ya harus bukti materialnya ada itu. Tidak boleh orang hanya mengaku, Pak saya tim kampanye pasangan nomor 1 atau nomor 2 misalnya, tanpa kemudian dia bisa menunjukkan SK-nya misalnya. Nah itu. Jadi kalau berbicara soal syarat, saya kira kami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membekali kepada jajaran yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan terkait dengan syarat administrasi apa yang dibutuhkan untuk sebuah permohonan itu bisa diproses gitu ya, sudah bisa diproses. Terus kemudian yang terpenting lagi adalah tadi sudah saya singgung di depan, itu terkait dengan waktunya. Itu adalah menyangkut syarat formil ya. Waktunya bagaimana Pak Heru? Waktunya adalah kalau permohonan itu berarti harus disampaikan maksimal itu adalah 3 hari. 3 hari apa? 3 hari sejak dikeluarkannya objek. Ya, objek itu apa? SK dan BA. Jadi maksudnya begini, yang dimaksud dengan 3 hari itu katakanlah objek yang berupa SK atau BA itu dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus, maka batas SK itu, batas kadaluarsanya atau bahasa sederhananya adalah umur SK-nya itu berarti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Kalau kemudian permohonan itu masih di bawah tanggal 4,
itu berarti secara formal itu masih bisa diterima, gitu ya. Tapi kalau kemudian permohonan itu sudah di atas tanggal 4, berarti secara formal itu tidak bisa diterima. Jadi kalau panjenengan bertanya syarat, itu ada syarat formil dan material. Syarat formil itu apa? Ya tadi sebagian saya jelaskan, dan syarat materialnya adalah administrasi yang harus disediakan. Baik Pak. Nah untuk Bawaslu sendiri, ini kan sepertinya sudah kayak menerbitkan SIPS, kalau lebih seperti itu ya Pak? Ya. Nah SIPS sendiri itu programnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, itu adalah bagian dari upaya ya kita melayani peserta pemilihan ya, atau peserta pemilu. Jadi SIPS itu adalah suatu sistem yang dirancang oleh Bawaslu untuk kemudian mempermudah bagi calon pemohon untuk kemudian menyampaikan permohonannya. Sebab begini Mbak Lia, kadang-kadang BA itu atau SK itu dikeluarkan, misalnya malam hari ini melakukan pleno ya malam, kan mengeluarkannya bisa saja tidak selalu malam ini langsung, bisa saja besok. Nah sementara besoknya itu misalnya pasangan calon itu tidak serta-merta kemudian paham tiba-tiba ingin mengajukan permohonan sengketa misalnya gitu. Dia mesti mikir dulu, mungkin diskusi dulu, atau kemudian konsultasi dulu kepada semua pihak. Bagaimana dengan seperti ini? Maka butuh waktu. Nah, maka dari itu ya Bawaslu itu bagian dari pelayanan yang kita siapkan, itu memberikan kemudahan dengan cara apa? Laporan atau permohonan itu tidak harus datang ke kantor Bawaslu atau ke loket kantor Bawaslu, tetapi bisa dilakukan dengan mengisi formulir SIPS namanya. Jadi kalau dibuka di webnya itu sips.bawaslu itu akan dibuka, di situ ada form-form yang kemudian itu bisa diisi oleh calon pemohon. Tetapi walaupun kemudian itu mengajukan lewat online, lewat SIPS itu, tetapi pada akhirnya berkas yang bersifat fisik itu kemudian juga tetap harus dilaporkan atau dibawa kepada Bawaslu. Nah sekarang pertanyaannya, lah kalau kayak begitu laporan online apa gunanya Pak? Kan begitu. Ya itu tadi gunanya. Gunanya laporan online itu adalah untuk membantu jangan sampai peserta pemilihan itu kemudian kelewat waktu kadaluarsa. Ya karena di hari yang terakhir misalnya waktunya sudah mepet, misalnya harus membawa berkas misalnya, yaitu harus datang ke kantor Bawaslu, sementara rumahnya jauh dari kantor Bawaslu, kebetulan misalnya motornya macet gitu kan misalnya, atau misalnya bensinnya habis, padahal waktunya mepet begitu, maka terhadap solusi seperti itu peserta pemilihan bisa mengisi saja lewat SIPS. Yang penting tidak lewat waktunya, tidak kadaluarsa. Baru kemudian besoknya dilengkapilah, datang ke kantor Bawaslu, kemudian membawa berkas-berkas fisiknya masuk kepada loket Bawaslu dan diterima oleh petugas yang ada di kantor Bawaslu. Gitu ya. Jadi SIPS itu tetap saja orang yang melaporkan lewat SIPS tetap harus kemudian pemohon datang ke kantor Bawaslu. Gunanya apa? Gunanya membawa bukti fisiknya. Ya. Bukti fisik itu penting karena apa? Pada akhirnya permohonan itu harus disidangkan. Jadi harus ada materialnya, harus ada materinya ya, yang akan menjadi bahan buat persidangan itu. Gitu. Jadi SIPS ini kan bentuknya aplikasi seperti itu ya Pak ya? Aplikasi. Nah, ketentuan-ketentuan sendiri yang harus diisi dalam atau data-datanya sendiri dalam aplikasi ini sendiri ada nggak sih Pak yang dicermati itu seperti apa, atau pengisiannya prosesnya gimana seperti apa? Ya memang kan kita juga bisa memahami ya, tidak semua pihak ya, ini mohon maaf aja, tidak semua pihak terutama orang-orang yang sudah berumur ya seperti saya, kadang-kadang tidak zoom in dengan soal-soal yang bersifat aplikasi begitu ya, Google apa segala macam itu ya kadang-kadang hanya bisa tapi nggak bisa menggunakan, nggak bisa mengisi. Nah itulah makanya sebenarnya walaupun datang ke kantor Bawaslu membawa fisik, tetap saja nanti akan dimasukkan ke SIPS, maka itu akan dituntun ya, akan diarahkan oleh petugas dari Bawaslu. Jadi prinsipnya begini, aplikasi yang tersedia di dalam sistem SIPS itu semata-mata untuk mempermudah pemohon supaya tidak lewat batas
kadaluwarsa waktunya, gitu ya. Hanya untuk membantu itu. Tetapi bahwa kemudian kepentingannya adalah fisik itu harus dikirim atau disetor kepada Bawaslu, itu tetap harus disampaikan. Karena apa? Karena itu adalah akan menjadi materi dari sebuah proses permohonan dalam musyawarah atau persidangan tadi saya sebutkan. Ya, jadi kalau kita akan melihat bahwa masyarakat kemudian mengisi SPS, saya pikir juga sulit. Ya, tanpa bertanya, tanpa mendapat bimbingan dari Badan Pengawas Pemilu. Karena apa? Di sana akan banyak form-form atau file yang kemudian harus di-input kepada sistem itu, dan itu ada ketentuannya. Ini harus sekian giga, sekian ini kan tidak boleh maksimal. Kalau itu berbicara soal bukti-bukti, misalnya ada sekian berkas, tidak boleh maksimal. Tapi kalau kemudian nanti bawa ke kantor Bawaslu, kemudian oleh petugas Bawaslu itu akan dimasukkan di zip itu namanya, akan disederhanakan sehingga file-file itu akan termuat di dalam berkas itu atau di dalam sistem itu, gitu ya. Jadi gambaran kita untuk SPS itu adalah haknya bagi pemohon, tetapi sesungguhnya hak itu untuk membantu saja sebenarnya pemohon supaya tidak kelewat dari batas kadaluwarsa yang saya sebutkan tadi. Baik, nggak terasa ini Pak waktu ya, kita bincang-bincang sudah lumayan lama. Oke, baik, bagi sahabat Bawaslu jangan lupa ikuti terus medsos Bawaslu Kabupaten Pemalang. Di webnya pemalang.bawaslu.go.id, untuk Facebooknya Bawaslu Kap Pemalang, kemudian Instagram @bawaslu_kap_pemalang, kemudian untuk Twitternya @bawaslu_kpml. Baik Pak, karena ini terkait waktu, kita sudahi saja itu ya Pak ya. Dan semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi kalangan Badan Pengawas Pemilu dan bagi pemilik gitu ya Pak ya, yang mendengarkan atau mengikuti acara kita kali ini. Langsung dulu ya. Baik, nah, jadi begini. Jadi sengketa itu adalah salah satu tugasnya Bawaslu. Nah, kita harus bisa memahami bahwa pelayanan sengketa yang disediakan untuk peserta pemilihan itu sesungguhnya satu mekanisme atau cara yang kemudian mudah dan murah. Ya, bisa saja satu peristiwa yang terjadi di lapangan itu kita maknai atau kita pahami sebagai pelanggaran. Ya, tetapi kalau kita menggunakan mekanisme pelanggaran, itu penanganan pelanggaran itu ya bisa saja haknya bagi peserta pemilihan, tetapi kan panjang, tetapi kan lama. Nah, oleh sebab itu Bawaslu mempunyai salah satu fungsi, yaitu menyelesaikan sengketa yang kepentingannya adalah bahwa masalah yang terjadi di lapangan itu tidak hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme penanganan pelanggaran, tetapi bisa juga dilaksanakan atau diselesaikan melalui mekanisme sengketa yang kepentingannya adalah bahwa masalah itu bisa selesai dengan cara yang mudah dan murah. Itu saya kira penting untuk kita. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan kemudian saya mohon maaf kalau selama saya menyampaikan pada kegiatan malam ini ada salah kata dan kurang berkenan. Saya kira seperti itu. Salam awas dan semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan yang ada di Kabupaten Pemalang itu berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Baik, demikian acara Grobyang pada edisi ke-6 kali ini. Ikuti terus acara Grobyang selanjutnya di Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kita jargon dulu Pak. Bawaslu. Ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.